di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji terkait dengan sahih fikih, dan kita akan membahas tema hari ini, syarat harta yang wajib dizakati. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbil alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini tentang fikih. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan syarat harta yang wajib dizakati. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa syarat tersebut, ya. Yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas syarat yang pertama dari harta yang wajib dizakati adalah dia termasuk harta yang wajib dizakati. Karena tidak semua harta itu wajib dizakati. Misalnya rumah. Ini harta dan nilainya besar. Tapi dia tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Kecuali apabila dia masuk dalam harta perdagangan. Misalnya ada orang berdagang rumah. Dia memang bisnisnya jual beli rumah. Maka rumah yang diperdagangkan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau rumah dipakai, dia memang tinggalnya di situ, maka walaupun nilainya besar, tidak wajib dizakati. Ada
harta-harta yang wajib dizakati yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil. Dan ini akan kita bahas di pembahasan terpisah ya dan terperinci. Nanti akan kita bahas masalah ini. Syarat yang kedua yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya adalah bulughun nisab. Jadi harta yang wajib dizakati tersebut telah mencapai nisabnya. Dan nisabnya ini berbeda-beda dari satu harta ke harta yang lain. Nisabnya hewan onta itu berbeda dengan nisabnya hewan sapi. Nisabnya hewan sapi berbeda dengan nisabnya hewan kambing atau domba. Nisabnya kambing atau domba berbeda dengan nisabnya emas. Nisabnya emas berbeda dengan nisabnya perak. Nisabnya perak berbeda dengan nisabnya hasil bumi, ya, dan seterusnya. Hasil bumi nisabnya berbeda dengan harta temuan, ya, harta rikas, ya, harta yang ditemukan di dalam tanah. Ya, ini beda-beda. Dia ketika sampai nisabnya, maka ada kewajiban zakat padanya. Kalau tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan nisab ini juga nanti akan kita bahas ya di pembahasan yang terpisah dan terperinci. Syarat yang ketiga yang kita pernah singgung di pertemuan yang sebelumnya adalah kepemilikan yang sempurna. Jadi harta tersebut dimiliki oleh seseorang dengan kepemilikan yang sempurna. Memang itu miliknya. Sehingga kalau itu bukan miliknya, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dari sini datang permasalahan bagaimana dengan hutang. Hutang ini apakah wajib dizakati ataukah tidak? Kemudian kewajiban zakatnya ini kepada siapa? Kepada orang yang berhutang ataukah kepada orang yang menghutangi? Ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Karena apa? Karena adanya kepemilikan yang kurang sempurna. Hutang itu dia diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Misalnya 1M. Ada orang ngutangi orang lain 1M. 1M ini yang dihutangkan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, pemiliknya dia tidak bebas menggunakannya. Jadi dia memiliki tapi tidak bisa menggunakan. Sehingga di sini seperti memiliki, seperti tidak memiliki. Karena kalau dikatakan dia memiliki, jawabannya iya. Karena dia berhak untuk memintanya ketika jatuh temponya datang. Tapi dia juga seperti tidak memiliki. Karena dia tidak bisa mengembangkan. Kalau mengembangkan jadinya riba. Dia juga tidak bisa menggunakan. Jadi seperti tidak memiliki. Orang yang berhutang, ya, ini juga kepemilikannya tidak sempurna. Kalau dikatakan dia memiliki, iya. Dengan dia berhutang kepada orang lain, hak kepemilikan berpindah. Itu jadi milik dia. Jadi 1M yang dia berhutang dari orang lain itu jadi kepemilikan dia. Dan dia bisa menggunakannya.
bisa mengembangkannya. Tapi di sisi lain dia punya kewajiban untuk mengembalikan atau menutup hutangnya 1 M kepada orang lain. Sehingga dia punya 1 M tapi punya kewajiban mengembalikan 1 M kepada orang lain. Ini juga ya, dia punya kepemilikan tapi ada hutang yang wajib untuk dia bayar. Sehingga dari sinilah akhirnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama siapakah yang wajib menzakati harta ini. Di sini disebutkan ya bahwa pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini, dalam masalah zakat hutang ini, maka di sini hutang bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hutang yang marjuul ada. Hutang yang kemungkinan dilunasinya itu mudah. Misalnya, hutang tersebut diberikan kepada orang yang keuangannya mudah dan dia juga mengakui bahwa dia berhutang. Dia mengaku dia berhutang kepada orang yang ngasih dia hutang. Dan dia juga umpama diminta mudah untuk menutup hutangnya. Atau kalau jatuh tempo, dia bisa memberikannya. Maka hutang yang keadaannya seperti ini wajib dizakati oleh orang yang ngasih utang. Ya, misalnya ana ngasih utang kepada orang lain 1 M. Orang lain tersebut dia kaya. Dia juga tidak mengingkari hutang itu. Kalau ana minta saat ini, orang tersebut mau mengembalikan. Atau kalau jatuh tempo, maka uang tersebut langsung dikembalikan. Maka hutang yang seperti ini wajib ana zakati. Ana wajib menzakati 1 M itu. Kenapa? Karena itu milik ana. Dan ana juga bisa memanfaatkannya ketika ana menghendaki. Sehingga kepemilikan bisa dikatakan sempurna di sini. Sebagaimana uang ana yang di tempat lain, yang ana simpan misalnya di rumah. Itu kan juga tidak selalu ana gunakan. Tidak selalu kita gunakan. Kita gunakan ketika ingin kita gunakan. Dan kita bebas menggunakannya. Hutang yang kita berikan kepada orang lain yang keadaannya mudah, iya hampir sama dengan ini. Dia di tangan orang lain, iya. Tapi kalau kita ingin tarik saat ini, bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk kita zakati. Yang seperti ini banyak dimiliki oleh orang-orang di zaman ini. Banyak orang menyimpan uangnya di bank. Sebenarnya dia itu menghutangkan uangnya kepada orang lain. Dan nyatanya uang tersebut bisa ditarik oleh dia kapanpun dia inginkan. Maka dia wajib menzakati uang atau harta dia yang dia titipkan di bank. Ya, ini sebenarnya bukan titipan ya, tapi dia hutangkan ke bank. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini keadaan hutang yang pertama dan ini wajib dizakati. Keadaan hutang yang kedua adalah hutang yang tidak diharapkan bisa kembali. Atau harapan kembalinya itu kecil, sulit. Misalnya, ketika hutang kita, ketika harta kita
Ya, atau ketika harta kita hutangkan kepada orang, tapi ternyata orang tersebut misalnya bangkrut bisnisnya. Kita ngasih dia uang 1 M untuk bisnis. Akhirnya dia kelola 1 M itu. Qadarullah wa masya'a fa'al, bisnisnya rugi. Dan itu satu-satu bisnis miliknya. Misalnya tinggal 50 juta. Nah, orang seperti ini, dari mana dia bisa membayar hutangnya ke kita? Susah. Asetnya pun tidak banyak. Dan asetnya kalau kita ambil pun kasihan dia. Dia intinya tidak bisa membayar hutangnya. Susah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Apabila orang yang berhutang itu susah keadaannya, sulit melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisar, maka berikan penangguhan kepada dia untuk membayarnya sampai waktu dia mudah membayarnya, sampai keadaannya lapang. Ini perintah dalam Al-Quran. Maka apabila uang kita hutangkan kepada orang lain, keadaannya seperti ini, maka kita tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kita memang punya uang itu, kita punya hak untuk menuntutnya, untuk memintanya. Tapi ternyata orangnya tidak bisa menyerahkan. Kita nggak bisa gunakan, kita nggak bisa kembangkan. Maka harta yang seperti ini tidak wajib dizakati. Begitu pula apabila kita ngutangi orang, qadarullah wa masya'a fa'al, orang tersebut mengingkarinya. Kita sudah benar-benar ngutangi 1 M. Tapi orang yang ngaku, saya nggak berhutang. Saya nggak pernah berhutang. Kalau kamu menuduh saya berhutang, datangkan bukti. Qadarullah wa masya'a fa'al, kita nggak mencatatnya. Kita nggak punya saksi. Kita dulu tidak perhatian tentang masalah-masalah yang seperti itu karena dia teman dekat misalnya. Maka kita akan sulit ya mengambil uang kita dari dia. Kita nggak punya bukti dan ternyata dia malah mengingkari. Maka hutang yang keadaannya seperti ini tidak wajib dizakati. Bagaimana kalau akhirnya uang tersebut bisa didapatkan? Yang tadinya asalnya keadaan ekonomi sangat sulit, alhamdulillah bisnisnya berkembang lagi, melejit lagi. Dan akhirnya dia bisa membayar hutangnya ke kita. Yang tadinya mengingkari hutangnya, kemudian dia sadar. Akhirnya dia mengembalikan uangnya ke kita. Apakah setelah dikembalikan kita wajib menzakatinya? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dizakati untuk setiap tahun yang berlalu. Misalnya jangka utangnya itu 10 tahun, dia harus menghitung. Tahun pertama, uangnya berapa, diambil 1/40-nya, itu wajib dizakati. Tahun kedua, uangnya tinggal berapa? Ya, jadi 100% dikurangi 1/40. Nanti sisanya diambil 1/40-nya, itu yang wajib dizakati. Tahun kedua juga seperti itu. Ya. Tahun kedua berarti uangnya tinggal berapa tadi? Dikurangi ya 2 kali 1/40-nya. Nanti sisanya diambil 1/40-nya. Intinya setiap tahun wajib dia zakati. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan
dia hanya wajib zakat sekali saja, yaitu ketika dia mendapatkan uang itu. Jadi misalnya 10 tahun ini dianggap 1 tahun. 10 tahun dianggap 1 tahun. Ketika dia mendapatkan uangnya, maka dia wajib zakat sekali saja, yaitu 1/40-nya saja. Sudah. Ini sebagai kewajiban zakat dia selama 10 tahun. Karena selama 10 tahun dia tidak mampu memanfaatkan uangnya. Tidak mampu mengelola uang tersebut, mengembangkannya. Tidak bisa memutarnya. Dan dia hanya bisa melakukan hal tersebut ketika uangnya sampai ke tangan dia. Maka dianggap 1 tahun saja. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Karena memang selama 10 tahun itu dia tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa memutarnya, tidak bisa mengembangkannya. Maka ya selama 10 tahun itu seakan-akan dia tidak punya uang itu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang kuat juga. Tapi lebih hati-hatinya pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama jelas ya, itu sangat memberatkan. Ya, karena kenyataannya selama 10 tahun dia tidak bisa. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Seakan-akan uang itu tidak miliknya. Karena di tangan orang lain, tidak di tangan dia. Dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa mengembangkannya. Tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Jadi kalau untuk diwajibkan zakat setiap tahunnya, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Padahal dia ya telah berbuat baik kepada orang lain, menolong saudaranya. Di sisi lain dia tidak bisa mengembangkannya. Maka ya pendapat yang pertama sangat memberatkan dan untuk mewajibkannya juga menjadi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah, dan ini pendapat yang pertengahan dalam masalah ini, dan wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua ini. Dia lebih hati-hati, ya. Dia lebih hati-hati dan tidak terlalu memberatkan. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Bagaimana yang berkaitan dengan orang yang berhutang? Ini pembahasan orang yang menghutangi. Bagaimana orang yang berhutang? Apakah dia wajib menzakatinya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah hutang ini, kalau kita lihat dari sisi orang yang berhutang, maka harus dibedakan antara hutang yang telah jatuh tempo dengan hutang yang belum jatuh tempo. Dan ini juga ya kita harus bedakan apakah hutangnya dipakai untuk membeli sesuatu yang wajib dizakati ataukah tidak. Jadi misalnya ya, ada orang berhutang 500 juta. Ada orang berhutang 500 juta. Kemudian dengan 500 juta ini, dia membeli rumah yang dia huni. Dia konsumtif, ya, dia gunakan untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. 500 juta dia gunakan untuk membeli rumah, dia pakai rumah itu. Dia hutang di sini. Apakah dia wajib menzakati 500 juta tersebut? Jawabannya tidak. Tidak wajib dia zakati. Kenapa? 500 jutanya dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak ada kewajiban zakat. Berbeda. Ketika 500 juta ini dia gunakan untuk berbisnis. Dia gunakan untuk berbisnis. Dan bisnisnya tersebut bisnis yang ada kewajiban zakatnya.
misalnya dia gunakan untuk bisnis tukar uang, menukar uang. Jadi 500 juta memang untuk itu. Maka di sini uangnya tetap utuh. Kita harus lihat jatuh temponya. Iya, kita harus lihat jatuh temponya. Kalau misalnya sebelum setahun sudah jatuh tempo, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Ketika dia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut, misalnya 500 juta harus dikembalikan 500 juta, maka di sini dia tidak wajib menzakatinya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat haulnya. Belum terpenuhi syarat haulnya, yaitu mencapai setahun kalender Hijriyah. Sehingga dia tidak wajib menzakatinya. Bagaimana kalau misalnya dia melanggar perjanjian? Harusnya utangnya itu hanya dalam waktu atau dalam tempo 10 bulan. Kemudian dia tidak mau membayarnya. Dia tidak mau membayarnya sampai setahun. Datang haulnya, nisabnya kena, haulnya kena. Maka di sini dia ada tanggung jawab untuk berzakat. Kenapa? Karena uang tersebut ketika dia hutang dari orang lain, hak kepemilikan berpindah ke dia. Makanya dia berkuasa untuk mengelolanya. Dia bebas menggunakannya. Itu uang dia. Tapi dia punya kewajiban untuk membayar hutangnya. Tapi ini, hasil hutang ini adalah uang dia. Ketika uang tersebut mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dia wajib menzakatinya. Kalau dia tidak mau menzakatinya, maka harusnya dia membayarnya. Membayarkannya kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kalau misalnya 500 juta itu dia gunakan untuk membeli, untuk membuka rumah makan. Dia gunakan untuk membuka rumah makan. Misalnya, dia gunakan untuk nyewa tempat. Kemudian dia gunakan untuk membeli kursi-kursinya, meja-mejanya, alat-alat masaknya. Dan itu menghabiskan misalnya 400 juta. Tinggal 100 juta. Dan 100 juta kalau kita kembalikan ke nisab uang, ke nisab emas, maka 100 juta sekarang belum mencapai nisab. Apakah dia wajib menzakati hutangnya 500 juta? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa? Karena 500 juta itu dia gunakan untuk membeli sesuatu yang tidak wajib dia zakati. Jadi sewa ruko untuk membuka restonya, ini uang tidak wajib dizakati. Kemudian ya alat-alatnya, tadi ada kursi, ada meja, ada mesin-mesinnya, ini tidak wajib dia zakati juga. Yang wajib dia zakati adalah hasilnya. Ya. Sisanya tadi 100 juta, kalau misalnya dengan hasil-hasilnya mencapai nisab dan mencapai haul juga, ketika itulah dia wajib menzakati ya
uangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Ya, di sisi orang yang berhutang itu seperti uangnya. Memang hak miliknya sudah ke dia ya. Tinggal nanti apakah hutangnya itu bisa mengurangi jumlah harta dia, sehingga akhirnya kita bisa melihat apakah harta yang sudah mencapai nisab ataukah tidak. Maka ini kita lihat keadaan hutangnya. Di zaman kita ini para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada orang yang berhutang dalam nominal yang besar. Misalnya beli rumah, nominalnya sampai 1 M. Kemudian dia punya uang 500 juta. Ini kalau langsung kita kurangkan hutang dengan uang dia, hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Apakah orang seperti ini wajib zakat? Kalau dia mengatakan, Ustadz, Anda punya 500 juta. Tapi Anda punya utang pembelian rumah 1 M. Ustadz. Jadi Anda sebenarnya minus 500 juta. Apakah benar ya alasan seperti ini? Jawabannya tidak benar. Utang 1 M-nya itu tidak harus dia bayar seketika. Jadi ada temponya. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi 500 juta adalah utang yang sudah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo tidak bisa digunakan untuk mengurangi uangnya dia. Jadi misalnya dia punya uang 500 juta. Ini jelas sudah mencapai nisab. Dia punya cicilan rumah sampai 1 M. Tapi ketika uang 500 juta ini mencapai haulnya, yang wajib dia bayar dari utang rumahnya itu atau cicilan rumahnya hanya 50 juta. Yang jatuh tempo hanya 50 juta dari 1 M. Maka yang bisa dia gunakan untuk mengurangi uangnya hanya 500 juta ini. Hanya 50 juta ini. Ya. Jadi 500 juta dikurangi 50 juta. Karena 50 juta ini harus dia bayarkan, sudah jatuh temponya. Yang dia wajib zakati berarti 450 ya, diambil 1/40-nya. Itu yang wajib dia keluarkan sebagai zakatnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah uang yang didapatkan oleh seseorang di pertengahan haul. Di pertengahan haul harta dia yang lain. Apakah ikut wajib dizakati ketika harta yang lain mencapai haulnya? Di sini ada beberapa keadaan. Saya contohkan ya, misalnya ada orang, dia memiliki uang yang dia gunakan untuk berbisnis, 500 juta. Dia putar uang tersebut, dia berdagang dengan uang itu. Kemudian di bulan pertama, dia untung 50 juta. 10%. Di bulan yang ketiga, uangnya menjadi 650. Setiap bulan untung 50 juta. Di bulan yang keempat sampai di bulan yang ke-12. Ya, uangnya jadi
1,1 M, ya, 1.100.000.000 karena setiap bulan dia untung 10%. Sekarang kewajiban dia berzakat dari 500 jutanya, karena itu yang hakikatnya mencapai haulnya, ataukah dari 1 M lebih 100 juta? Karena di akhir tahun uangnya segitu. Para jemaah sekalian rahimana rahimahullah, keadaan yang pertama ini dia wajib berzakat dari 1,1-nya. Dia wajib berzakatnya 1,1 M. Bukan dari 500 juta modal awal yang ya benar-benar mencapai 1 haul. Kenapa? Karena ini keadaan yang pertama, yaitu apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang ada. Ya, ini keadaan yang pertama. Apabila uang yang didapatkan tersebut dari keuntungan uang yang menjadi modalnya. Ini kan dia 500 juta, kemudian dia kelola. Alhamdulillah setiap bulannya dia bisa untung 10% dari 500 juta itu. Akhirnya di akhir tahun menjadi 1,1 M. Maka yang menjadi kewajiban dia adalah 1/40 dari 1,1 M. Itu dianggap ya dianggap uang dia yang sudah mencapai 1 haul semuanya. Kenapa? Karena untungnya itu dianggap bagian dari modalnya. Untung di sini dianggap bagian dari modal. Dia statusnya pengikut. Wattabi'u tabi'. Sesuatu yang statusnya sebagai pengikut diikutkan ke sesuatu yang dia ikuti. At-tabi' tabi'. Sehingga dia dianggap satu kesatuan, makanya dia zakatnya dari modal dan keuntungannya. Keuntungan dianggap bagian dari modal. Karena keuntungan ini mengikuti modal. Keadaan yang kedua, apabila uang atau harta yang dia dapatkan itu jenisnya lain. Misalnya dia bisnisnya di perdagangan, di harta perdagangan, ya. Dia bisnis, dia salurkan 500 juta itu untuk berdagang. Kemudian di pertengahan dia berdagang, dia beli misalnya onta, dia beli kambing, dia beli sapi. Apakah hewan yang dia beli tersebut wajib dia zakati? Dia gabungkan dengan harta dagang dia? Ini kan beda. Harta dagang, dagangnya misalnya di kain, kemudian dari keuntungan itu dia gunakan untuk membeli kambing. Ini dua harta yang berbeda jenis. Dan dua-duanya ada aturan zakatnya masing-masing. Apakah di akhir tahun dia wajib menggabungkan antara harta dagang, yaitu tadi ada kain-kainnya, ya, ada uangnya, kemudian ada hewannya ini. Jawabannya, yang wajib dia zakati adalah harta dagangnya. Ketika harta dagang itu masih mencapai nisab dan sampai haul. Jadi kain-kain dihitung
kemudian uang dia dihitung menjadikan satu. Apakah mencapai nisab ketika sampai haulnya? Kalau iya, maka wajib dia zakati. Ini masuk pembahasan sebelumnya. Bagaimana dengan hewan-hewan ini? Misalnya dia beli kambing. Dia sampai punya 100 kambing misalnya. Dia punya sampai 100 kambing. Maka ini sudah harta lain. Ini sudah harta lain. Nisabnya mengikuti nisab kambing, ya. Dan ini juga nanti ada haulnya. Ini haulnya tersendiri. Karena jenisnya sudah lain sekarang. Yang berikutnya, yang ketiga, apabila harta yang dia dapatkan itu sejenis dengan harta yang dia miliki, tapi bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Misalnya, ya, dia asalnya punya uang 500 juta, dia belikan kain untuk dia jual. 500 juta dia gunakan untuk membeli kain untuk dia jual. Kemudian setelah itu dia mendapatkan warisan 200 juta. Di pertengahan tahun dia mendapatkan warisan 200 juta. Dia gunakan untuk beli kain juga. Berarti nilai kainnya sekarang 700 juta. Sampai akhir tahun masih 700 juta. Sampai datang haul masih 700 juta. Apakah dia wajib menzakati dari 700 juta ataukah wajib menzakati dari 500 juta? Jawabannya di sini kita harus pisahkan. Bukan harus ya. Kita boleh memisahkannya. Ya, kita boleh memisahkannya. Karena yang 200 juta itu sebenarnya belum sampai haulnya. Dan dia juga statusnya tidak mengikuti modal pertama. Statusnya dia tidak mengikuti modal pertama 500 juta. Ini bukan dari keuntungan. Tapi ini dari pendapatan yang di luar modal. Ya, pendapatan yang didapatkan oleh seorang dari di luar modalnya. Sehingga 200 juta ini tidak dianggap sebagai pengikut 500 jutanya sebagai modal awal. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, saya tadi katakan tidak harus digabungkan. Bagaimana kalau orang ingin menggabungkannya? Jawabannya ya tidak ada masalah. Dia berzakat dari 700 juta tidak ada masalah. Karena dia ingin simple misalnya. Anak yang ingin simple saja Ustaz. 700 juta ini tak zakati semuanya. Ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ingin mengeluarkan zakat melebihi kewajiban, maka dia bisa menzakatinya dari 500 juta. Ya, dia bisa menzakatinya dari 500 jutanya. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah 3 keadaan tambahan harta yang datang di pertengahan haulnya harta yang lain, ya. Masalah yang berikutnya adalah baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Belum. Aduh. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa saja harta yang wajib
dizakati. Pembahasan ini sangat penting ya, agar kita mengetahui bahwa zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Kalau misalnya ada orang ya, dia dulu asalnya punya banyak uang. Dia bangun rumah besar sekali. Qadarullah wa masya'a fa'al. Setelah itu bisnisnya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhannya saja dia ngos-ngosan. Dulu dia wajib zakat. Setelah bisnisnya bangkrut, maka dia tidak wajib zakat. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya besar. Walaupun rumahnya mewah. Kenapa? Karena rumah itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Misalnya dia punya mobil juga. Tapi bisnisnya bangkrut, bahkan terlilit utang yang banyak. Orang yang seperti ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena zakat itu tidak diwajibkan pada semua harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat itu diwajibkan pada harta-harta tertentu yang ditunjukkan oleh dalil. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat pada 9 jenis harta. Pada 9 jenis harta ini, para ulama telah bersepakat akan wajibnya zakat padanya. Yang pertama, emas. Emas wajib dizakati ketika sampai nisabnya dan tercapai haulnya. Kemudian yang kedua, perak wajib dizakati. Yang ketiga, hewan onta wajib dizakati. Ini juga ada nisabnya, ada haulnya, nanti akan kita bahas ya. Di sini kita menyebutkan jenisnya dulu ya. Nanti berapa nisabnya ya. Apakah ada syarat haulnya? Berapa kadar yang wajib dia zakati? Ini nanti kita bahas di pembahasan yang terpisah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, sapi. Hewan sapi wajib dizakati. Ya, ini hewan-hewan ini ditentukan. Jadi tidak semua hewan wajib dizakati. Kemudian kambing atau domba ini wajib dizakati. Jadi hewan yang wajib dizakati itu yang masuk dalam kategori an'am dalam bahasa Arab ya. An'am dalam bahasa Arab itu hewan piaraan yang dari jenis onta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Ini saja. Misalnya rusa. Rusa itu halal. Kalau misalnya ada orang punya 40 rusa, apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya tidak ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan rusa itu wajib dizakati. Yang wajib dizakati dari hewan itu hanya dari jenis an'am. An'am ini termasuk di antara kata dalam bahasa Arab yang belum punya padanan dalam bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan hewan piaraan,
maka an'am itu lebih sempit daripada kata hewan piaraan. Hewan ternak juga an'am ini lebih sempit daripada hewan ternak. Karena an'am dalam bahasa Arab hanya mencakup 3 jenis hewan saja. Yaitu onta, sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja. Dan ini nggak ada padanannya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya kita sebut saja an'am. Sehingga selain an'am tidak wajib dizakati. Ada orang punya ayam, ini hewan ternak, ini hewan piaraan, punya 1000 ayam. Apakah wajib dizakati dari sebagai hewan ayam? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan ayam. Nanti mungkin kewajibannya dari sisi ketika ayam tersebut dijual. Kalau dia sebagai harta dagang, maka zakatnya zakat harta dagang. Kalau tidak sebagai harta dagang, maka ketika jadi uang, itu wajib dizakati. Tapi sebagai ayam, tidak wajib dizakati. Ya, misalnya ada orang punya kuda. Punya kuda banyak. Satu kuda harganya bisa ratusan juta. Dia punya kuda mewah-mewah. Apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban zakat pada hewan kuda. Walaupun dia halal dimakan. Ya, kuda termasuk hewan yang halal dimakan. Tetap ya, ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan kuda itu wajib dizakati, maka dia tidak wajib dizakati. Walaupun harganya jauh lebih mahal daripada onta, daripada sapi, daripada kambing. Ya, jadi kita sudah sebutkan 5 tadi ya. Yang keenam, al-hintah, gandum. Ini hasil bumi ya. Gandum wajib dizakati. Yang ketujuh, asy-sya'ir. Syair ini ada yang menerjemahkan jawawut ya. Dia hampir sama dengan biji gandum, tapi grade-nya di bawah. Di zaman dulu, syair ini juga dikonsumsi oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Tapi di zaman kita, jarang yang mengkonsumsi syair ini. Kecuali sekarang ya, zaman diet ini, syair mulai banyak dikonsumsi lagi. Karena katanya karbohidratnya itu lebih ringan daripada gandum. Bagi mereka yang menginginkan karbohidrat yang ringan, maka bisa menggunakan syair ini. Di zaman kita ini, syair banyak digunakan untuk memberi makan burung. Ya. Jadi dia bijinya seperti biji gandum, tapi dari rasa kurang enak. Lebih enak rasanya gandum. Ya bijinya hampir sama. Tapi biasanya ini untuk makanan hewan. Kalau di zaman dulu digunakan juga untuk makanan pokok. Di zaman kita tidak demikian. Tapi tetap ya, ada kewajiban zakatnya. Di zaman kita, syair digunakan lagi untuk makanan bagi orang yang ingin karbohidrat rendah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, kurma, tamr. Ini wajib dizakati. Kemudian yang ke-9, zabib. Zabib ini kismis. Dia anggur yang dikeringkan. Ini wajib dizakati. Inilah 9 harta yang disepakati oleh para ulama ada kewajiban zakatnya. Disepakati ya. Ada yang diperselisihkan.
Ada yang diperselisihkan. Misalnya harta perdagangan. Apakah harta perdagangan, harta yang diperdagangkan, itu wajib dizakati ataukah tidak? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, 4 mazhab mengatakan iya. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan ada kewajiban zakat pada harta perdagangan. Ada mazhab yang kelima, mazhab Zahiri. Ya, ini mengatakan harta perdagangan tidak wajib dizakati. Karena tidak ada dalil yang menunjukkannya secara tegas dan sahih. Mereka berpandangan demikian. Namun pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati adalah pendapat dari mayoritas ulama dari 4 mazhab. Bahwa harta yang diperdagangkan wajib dizakati. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci satu persatu dari 9 harta yang wajib dizakati. Kemudian kita akan tambahkan harta perdagangan, bagaimana menzakatinya di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita langsung dari kota Kudus di kajian pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Anda dapat berpartisipasi dalam sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Baik, kita akan bertanya terkait dengan pembahasan kita kali ini Ustadz dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustadz, saya menyimpan uang dolar Ustadz untuk persiapan ibadah haji Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, apakah uang dolar ini juga termasuk harta yang wajib dizakati? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah uang termasuk di antara harta yang wajib dizakati? Jawabannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan iya, dia wajib dizakati karena dia termasuk harta yang menjadi standar harga. Dia dikiaskan kepada emas dan perak. Sebagaimana emas dan perak wajib dizakati, maka uang wajib dizakati. Ilatnya karena sama-sama menjadi standar harga di tengah-tengah masyarakat. Orang di zaman dulu menggunakan dirham dan dinar. Dirham terbuat dari kepingan terbuat dari perak, sedangkan dinar ya kepingan terbuat dari emas. Ya, di zaman dulu standar harganya itu. Ini berapa harganya? Misalnya 1 dinar. Ini berapa harganya? Misalnya 12 dirham. Standar harga. Orang di zaman kita ini, standar harganya bukan dinar dan dirham lagi. Kecuali negara-negara yang menggunakan mata uang. Ya, tapi wallahu a'lam apakah ada di zaman sekarang ini ataukah tidak. Karena beberapa negara menggunakan dinar, menggunakan dirham, tapi itu nama saja. Ya, nama mata uangnya dinar, nama mata uangnya dirham. Tapi apakah fisiknya benar-benar dirham? Apakah fisiknya benar-benar emas? Ya, kebanyakan tidak demikian. Ya. Intinya orang di zaman kita ini menggunakan uang sebagai standar harga. Ini harganya berapa? 1 juta rupiah.
Ini harganya berapa? $1.000. Ya. Ini orang di zaman kita. Orang di zaman dulu nggak seperti itu. Standar harganya di zaman dulu adalah dinar atau dirham. Di zaman kita ini standar harganya sudah lain. Maka harta yang dijadikan sebagai standar harga itu wajib dizakati. Ustadz, ini saya punya dolar, tapi untuk persiapan haji. Untuk persiapan haji. Nanti saya ketika haji harus melunasi kekurangan saya dalam membayar ongkos haji. Apakah uang yang saya persiapkan untuk itu wajib saya zakati? Jawabannya para jemaah sekalian rahimanallah, uang tersebut tetap wajib dizakati. Kalau tidak ingin wajib dizakati, keluarkan untuk ongkos haji. Misalnya, punya uang $50.000 misalnya. Kalau tidak ingin menzakati uang $50.000 tersebut, maka keluarkan untuk ongkos haji. Ya, ongkos haji mungkin tidak sampai ya $50.000 ya. Yang mahal pun misalnya haji khusus 20.000 sudah lumayan ya. Sudah kelas yang VIP. Memang ada yang sampai 28.000, ada yang sampai 30.000, tapi kalau $50.000 ini sangat banyak ya. Ya, kita ambil contoh misalnya 20.000. $20.000. Kalau dia punya $20.000, ya, tidak ingin menzakatinya, maka bayarkan saja. Bayarkan untuk ongkos haji. Sudah keluar dari hak milik kita. Tapi kalau masih kita simpan untuk persiapan, maka ini tetap wajib dizakati. Ya. Selama dia mencapai nisab, ya. Selama dia sudah mencapai haulnya, maka wajib dizakati. Apakah digabungkan Ustadz? Antara rupiah sama dolarnya? Jawabannya iya. Jadi rupiahnya berapa, dolarnya berapa, gabungkan, kemudian zakati. Karena dua-duanya adalah harta yang dijadikan sebagai standar harga. Ya. Maka wajib dizakati. Tentang pembahasan ngambil nisab yang mana Ustadz? Apakah nisab emas, apakah nisab perak? Maka jawabannya, kalau ingin mengambil nisab perak silahkan. Tidak ada masalah. Ada para ulama yang berpendapat demikian. Tapi anak secara pribadi tidak wajib berzakat kecuali setelah uang tersebut telah mencapai nisab emas. Telah mencapai nisab emas. Kenapa? Karena perak ya di zaman kita ini harganya sudah berubah jauh ya. Sudah menurun jauh sehingga tidak menjadi seperti tidak wajar ya. Kalau orang punya nisab perak kemudian dianggap kaya. Di zaman kita ini orang yang punya nisab perak masyarakat tidak menganggapnya sebagai orang yang kaya. Dan nisab perak di zaman kita ini kalau kita bandingkan dengan nisab harta zakat yang lainnya, ya masih jauh sekali. Misalnya 40 kambing. Itu kalau kita bandingkan dengan nisab perak, jauh ya. Maka nisab perak di zaman kita ini kurang kuat ya untuk dijadikan sebagai standar nisab uang. Standar nisab uang, Anda lebih condong ke pendapat yang mengatakan dikembalikan kepada emas. Ya, itu para jemaah sekalian rahimanallah jawabannya. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz.
Ada pertanyaan kembali, ini mewakili para petani ini Ustadz, dari Edri di Pekanbaru. Pertanyaannya terkait dengan jagung Ustadz. Apakah bagi petani jagung juga wajib mengeluarkan zakatnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Mas kalian rahiman rahimakumullah, sebenarnya ini nanti akan kita bahas ya di zakat hasil bumi ya. Zakat hasil bumi. Apakah terbatas pada yang disebutkan di dalam nas ya, seperti hintah atau gandum, syair, atau kita sebut jawawut ya, kurma, kemudian zabib, apakah hanya pada hal-hal ini saja? Jawabannya mayoritas ulama tidak demikian ya. Mereka mengkiaskan hasil bumi yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, wajib dizakati. Dan jagung ya, ini termasuk bahan makanan pokok ya, dan dia wajib dizakati. Sebagaimana beras ya. Beras ini al-aruz tidak disebutkan dalam nas ya, tapi karena dia menjadi bahan makanan pokok maka wajib dizakati. Ya insyaallah kita akan bahas penjelasan masalah ini lebih dalam ya, insyaallah di pembahasan zakat hasil bumi ya. Tapi intinya jagung ada kewajiban zakat padanya. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, karena waktu ya sudah jam 7 tepat, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk lebih semangat dalam menerapkan ilmu yang sampai kepada kita, dan juga dalam menyebarkan ilmu-ilmu tersebut kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian di edisi Senin pagi ini langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf begitu banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp yang belum bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala dengan pembahasan sahih fikih sunnah, dan kita sedang membahas masalah zakat yang sangat penting. Insya Allah Anda dapat mengikutinya kembali di kesempatan-kesempatan mendatang di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.